Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Senin 13 Februari hingga 18 Februari 2023. Oke, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang belum gabung bisa di follow terlebih dahulu untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, jadi untuk hari ini kita ada beberapa analisa atau sinyal, tapi nggak banyak seperti minggu sebelumnya, karena dari minggu sebelumnya itu banyak sinyal yang sudah tersentuh gitu teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita ada XAUUSD atau gold. Kita analisa lagi dari time frame 5 hingga 1. Kita ambil posisi sell di sini karena konfirmasi coach itu sudah ada ya teman-teman ya. Kemudian untuk US 100, nah di US 100 ini kalau di Okta itu namanya NAS 100 ya teman-teman ya. Jadi di US 100 ini itu kalau di trading view ya teman-teman ya, karena kita nanti kan analisanya pakai trading view. Jadi ini saya tulis saja US 100, tapi kalau di Okta FX itu namanya NAS 100 teman-teman. Dan di sini untuk NAS 100 itu kita analisa dari time frame H4 hingga daily. Di sini statusnya itu update stop loss ya, karena dari posisi sebelumnya itu kita sudah tersentuh buy limitnya teman-teman ya. Dan dari buy limit ini kita sudah dapat entry, dan sekarang kita bisa update stop loss ya. Dan di sini adalah fair value gapnya, karena kita entry tepat di area fair value gap. Kemudian untuk Euro USD, di Euro USD ini kita analisa dari time M5 hingga H4. Kita ambil posisi sell di sini karena sudah ada order block dan breakout structure. Kemudian untuk SBP Japanyen kita analisa dari time frame H1 hingga daily. Di sini statusnya wait and see teman-teman. Jadi dari posisi sebelumnya itu sell limit kita tidak tersentuh untuk sell limitnya, dan sekarang kita wait and see terlebih dahulu karena sekarang harga sudah mulai masuk ke area breakout structure ya, dari konfirmasi sebelumnya itu change karakter dan area fair value gap juga. Untuk USD Swiss franc, di USD Swiss franc ini kita analisa dari time frame M15 hingga H4. Di sini statusnya update stop loss ya. Jadi dari USD Swiss franc ini kita juga sudah dapat sell limitnya gitu teman. Jadi sell limit dari minggu lalu kita sudah dapat gitu teman-teman. Dan di sini kita tinggal update stop loss aja gitu teman-teman. Di sini untuk statusnya itu konfirmasinya coach, kemudian ada swap liquidity dan ada breakout structure juga. Nanti kita jelaskan ya untuk kenapa kita bisa entry di sana dan kenapa kita bisa profit di sana. Dan untuk yang terakhir gitu ada USD Japanyen. Di USD Japanyen itu kita wait and see. Jadi kita wait and see dulu untuk sementara ini. Dari posisi sebelumnya itu kan kita sudah TP ya teman-teman ya. Jadi dari minggu lalu, jadi kalau teman-teman ikut dari sinyal minggu lalu di USD Japanyen kita udah TP teman-teman ya. Kita udah TP di sini 1 banding 9, dan di sini kita wait and see dulu. Nah, analisanya dari minggu lalu kita cuma dari time frame H4, konfirmasinya itu 3 ya, breakout structure, fair value gap dan equal high. Nanti saya jelaskan bagaimana kita bisa entry di sana, bagaimana kita bisa TP di sana gitu. Dan di sini untuk XAUUSD kita sell limit di 1888.04, kemudian stop lossnya di 1892.17, kemudian TP di 1852.65. Resiko loss per 0,01 lotnya itu sekitar 4,13 dolar, RSI 1 banding 8 dan expirednya 18 Februari. Nah di sini kan ada US 100 atau NAS 100 ya. Jadi ini salah satu indeks Nasdaq teman-teman ya. Dan kalau teman-teman trading di Okta FX, tinggal cari aja di bagian indeks gitu. Cari dan pasti temu yang namanya NAS 100. Nah, NAS 100 itu adalah Nasdaq itu teman-teman. Dan kita tinggal hold aja teman-teman. Jadi dari posisi sebelumnya buy limit kita sudah tersentuh buy limit dan sudah running di risk and reward 1 banding 2, kita bisa TP partial dan update stop loss di entry gitu. Di sini resiko lossnya otomatis 0 gitu, karena update stop loss ini stop lossnya berada di entry ya. Stop loss berada di entry itu berarti kalau tersentuh stop loss ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Setidaknya kita nggak loss. Oke. Risk and reward 1 banding 5 masih saya hold. Dan ini adalah sinyal baru untuk Euro USD.
resikonya minus 2 dolar. Kemudian untuk USD Swiss franc, nah ini kan juga dapat ya dari kemarin ya, dari posisi sebelumnya itu minggu lalu kita pasang sell limit, kita udah dapat. Kemudian sekarang sedang running dan kita hold di sini, statusnya hold ya, hold. Dan tentunya sudah TP parsial juga karena sudah running di risk and reward 1/2 dan kita sudah update stop loss di sini. Nah, di sini stop lossnya agak berbeda teman-teman dengan yang di NAS 100 teman-teman. Di USD Swiss franc di sini stop lossnya itu berada di bawah entry gitu. Berhubung sekarang sudah running profit, jadi kita bisa taruh stop loss itu berada di bawah entry gitu. Dan kalau tersentuh stop loss, kita itu nggak rugi, tapi malah profit. Nah, kenapa profit? Karena stop lossnya berada di bawah entry gitu. Jadi ya istilahnya kayak trailing stop gitu teman. Dan di sini ya resikonya 1, jadi plus 1,62 dolar per 0,01 lot. Jadi teman-teman kalau opennya 0,02 tinggal dikalikan 2 aja, 0,03 ya tinggal dikalikan 3 aja. Kita risk and reward 1/7 dan expirednya kita perpanjang lagi sampai 18 Februari. Oke. Jadi seperti biasa yang saya ingatkan selalu untuk gunakan resiko maksimal 1% dari equity. Dan kita bisa lakukan TP parsial atau partial profit taking untuk mengamankan keuntungan. Dan untuk mengurangi resiko kita bisa lakukan hal seperti ini untuk update stop loss berada di entry atau update stop loss di risk and reward 1/1 gitu. Oke, jadi cukup terus ya untuk penjelasannya. Dan untuk analisanya bisa swap kanan aja di sini. Di sini ada XAUSD, ada US 100 atau NAS 100, kemudian ada Euro USD. Kemudian ada juga Japan Yen. Nah, di sini kan kita masih wait and see ya. Kemudian di sini ada USD Swiss franc dan USD Japan Yen. Di USD Japan Yen kita sudah TP dan kita wait and see untuk mengincar harga yang ada di sini, teman. Oke, jangan lupa like terlebih dahulu. Terus kita bahas satu persatu dari XAUSD terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, di sini saya mau kasih info kalau saya trading menggunakan broker OctaFX. Jadi OctaFX itu adalah broker forex internasional dengan layanan kualitas tertinggi, jam terbang yang lebih dari 10 tahun di pasar Indonesia dan sudah banyak mendapatkan penghargaan di industri forex. Di OctaFX teman-teman bisa trading di nilai tukar mata uang seperti forex, kemudian ada gold, kemudian ada commodity lain seperti oil. Selain itu ada juga indeks, kemudian ada saham dan kripto dengan kondisi spread yang sangat bagus. Untuk pemula yang mau mencoba belajar trading bisa menggunakan akun demo terlebih dahulu untuk latihan sebelum trading ke real account. Nah, buat para pemula yang lagi belajar trading, teman-teman bisa belajar di webinar dengan para mentor. Karena poin utama dalam trading adalah menguasai money management, analisa, dan strategi. Jadi kalau kalian tertarik ingin trading di broker OctaFX, ini bisa di-download melalui link di deskripsi di bawah ini teman-teman. Dengan menggunakan kode promo ini, kalian bisa langsung mendapatkan bonus deposit 100% teman-teman. Oh ya, di sini masih ada yang belum saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara mudah ya untuk membagikan tautan referral ya. Pertama, masuk ke akun profil teman-teman ya. Kemudian temukan bagian ajak teman atau tautan referral. Setelah masuk menu, kirim tautan referral melalui chat atau media sosial teman-teman. Bisa di Instagram, Twitter, atau Facebook. Nah, di sini yang perlu dicatat atau perlu diingat bahwa teman yang kalian undang harus membuat akun, melakukan deposit, melakukan order pertama, kemudian kalian akan mulai menerima komisi. Nah, untuk tingkat komisinya adalah $1 per 1 lot standar, teman-teman. Nah, teman-teman akan menerima komisi setiap harinya. Nah, yang jelas setelah dijumlahkan total semua lotnya gitu. Nah, teman-teman bisa tarik komisi setiap hari setelah mengumpulkan $5 atau lebih. Nah, cukup simpel, teman-teman sudah bisa mulai untuk ajak teman untuk gabung di OctaFX dan raih komisi. Kemudian bisa ikuti pengundian acak berhadiah 10 TV Samsung yang diundi pada tanggal 6 Maret. Jadi cukup simpel ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya kita akan bahas ke pembahasan sebelumnya. Oke, kita sudah kembali lagi di sini. Dan di sini kita sudah berada di XAUSD di time frame H4. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini,
Ini kan sinyal atau analisa minggu lalu yang tidak tersentuh sell limitnya, jadi ini kita cancel aja teman-teman. Jadi kita pasang sell limit baru di sini ya. Kenapa kita tidak pakai yang ini? Karena dari analisanya harga sudah break up structure di sini ya teman-teman. Harga sudah break up structure atau membentuk structure baru itu. Berarti kalau kita lihat dari sini swing high-nya itu berada dari sini ke sini. Nah, itu. Nah, kita bisa entry di area premium ya teman-teman untuk posisi sell-nya. Jadi area premium itu meliputi dari area 70 hingga 1 ya teman-teman ya. Kalau yang merah ini adalah area OTE ya teman-teman. Area optimal trade entry gitu. Karena di sini tidak ada order block, jadi kita skip dulu untuk cari order block yang berada di atas. Kita entry di time frame M15 ya teman-teman ya. Oke, di sini ada order block kalau perhatikan. Tapi kalau lebih jelas sih di time frame M5 ya. Jadi time frame M5 ada order block cukup jelas di sini. Nah, kita pakai order block yang berada di sini. Ini kan ada satu candle bullish terakhir sebelum dia turun gitu kan. Nah, untuk itu kita bisa entry di sana. Dan kalau kita perhatikan lagi di sini kan juga ada fair value gap ya. Nah, mungkin ini bisa kita jadikan wait and see juga untuk fair value gapnya. Jadi kita siapa tahu kalau harga masuk ke area ini fair value gap, kita tunggu kalau ada konfirmasi codes seperti ini kita bisa ambil posisi sell gitu teman-teman. Jadi ini kita masih tunggu ya, masih BNC untuk code yang di fair value gap, tapi kalau yang sudah pasti itu berada di 188.045 ini. Ini kalau di Okta kan nggak ada digitnya kan cuma 2 ya, jadi kita bisa pakai 2 digit terakhir saja. Jadi kalau di sini kan kita entry di 1888.04. Kalau enggak ya digenepin aja poin 05 gitu teman-teman. Dan di sini bisa poin 18. Terus kalau untuk TP kita pakai TP di swing low terakhir di sini. Ya, ini adalah weak low-nya dan ini adalah strong high-nya di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, next kita lanjut ke US 100. Nah, di US 100 ini posisinya itu sedang floating profit gitu teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan dari video sebelumnya, kita itu sudah analisa ya dari video sebelumnya kalau kita entry di area fair value gap. Jadi fair value gap ini kan cukup lebar ya sebenarnya ya. Jadi jarak antara ekor sebelum dan ekor sesudah gitu. Ini kita skip dulu, kita hapus dulu. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa fair value gap itu kan jaraknya dari sini ke sini ya. Nah, kita bisa tandai area yang lumayan cukup kecil ini pakai tools yang ada di TradingView. Jadi kita tanggal tarik dari low ke high. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada volume cukup kecil ya teman-teman. Jadi area volume cukup kecil ini adalah area fair value gap gitu teman-teman. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk entry gitu, atau kita bisa gunakan jadi order block gitu. Tapi konsepnya beda ya dengan order block ya. Fair value gap tetap fair value gap, order block tetap fair value block. Jelas di sini kita entry di area fair value gap gitu. Harga masuk ya di sini ya. Kita pakai 50% dari fair value gap. Harga masuk sudah running. Dan di sini kita stop loss berada di area entry gitu teman-teman. Nanti kita bisa update lagi kalau dia mungkin udah sampai sini. Mungkin kita bisa update stop lossnya berada di sini atau berada di atas ini. Karena di sini kalau kita perhatikan ini membentuk order block ya di sini ya, order block untuk buy. Ini kan candle bearish terakhir sebelum dia naik ya. Kalau ini naik berarti ini adalah order block gitu. Jadi kita bisa pasang stop lossnya itu nanti di sini gitu. Nanti ya, untuk saat ini stop loss masih berada di area entry gitu kan.
Harga sudah running di risk and reward 1/2. Kalau teman-teman perhatikan di sini, harga sudah running di risk and reward 1/2. Ya hampir lah. Tapi yang jelas sudah 1/1 lebih, hampir 1/2. Kita bisa lakukan TP parsial sebenarnya di sini untuk TP parsial. Jadi teman-teman kalau open posisinya itu lebih dari 0,01 lot, misal 0,05 atau 0,04, kita bisa plus beberapa lot dulu untuk TP parsial gitu. Oke, next kita ada di Euro USD. Di Euro USD ini harga sedang naik-naiknya, tapi harga sudah breakout structure di sini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan di sini harga sudah konfirmasi coach, kemudian di sini harga sudah breakout structure di sini. Ini kalau kita lihat di time frame H4, dia memang sudah bearish ya. Harga gagal rebound berada di order block di sebelah sini, harga gagal rebound. Jadi ini sudah terkonfirmasi bearish. Terlebih di sini adalah coach dan di sini ada breakout structure. Jadi ada dua konfirmasi ini sudah memperkuat bahwa tren sedang berubah arah gitu. Nah, untuk kemungkinan penurunannya sih bisa sampai ke area ini mungkin, atau tutup fair value gap yang ada di sini bisa jadi, atau tutup fair value gap yang ada di sini bisa jadi juga. Jadi cukup simple ya sebenarnya untuk analisa tuh. Oke, ini kita bersihkan dulu. Dan next kita lanjut ke GBP Japan Yen. Dan di GBP Japan Yen ini posisi sebelumnya itu kita ada posisi sinyal sell limit ya di area ini, tapi tidak tersentuh. Dan sekarang kita wait and see dulu ya. Jadi kita jangan gegabah langsung pasang atau perpanjang expirednya yang dari minggu lalu. Expired minggu lalu itu kan di tanggal 11 ya teman-teman ya. Jadi kita wait and see dulu. Kalau di sini memungkinkan untuk time frame rendahnya seperti M15 ada konfirmasi, kita bisa ambil posisi sell untuk di area ini. Nah, tepatnya di area ini. Karena kalau kita lihat order block yang memungkinkan itu di area ini. Kalau ini tertembus, kemungkinan dia harga bakal terus lanjut ke atas sampai ke area ini. Jadi cukup berbahaya ya untuk posisi sell sekarang untuk di GBP Japan Yen. Kalau kita perhatikan di sini memang cukup berbahaya. Jadi sebaiknya kita hindari dulu, kita wait and see dulu. Kalau ada konfirmasi baru kita bisa entry. Next kita di USD Swiss franc. Di USD Swiss franc kita cukup bagus untuk entry-nya. Kita entry di sini kemarin. Kita entry di sini ya kemarin ya. Dan harga sudah sempat turun, kita sudah TP parsial, kita sudah TP parsial juga di sini kan harga sudah running di risk and reward 1/. Oke, harga sudah running di risk and reward 1/4. Kita itu TP parsial di sini ya 1/3 TP parsial, dan kita lihat sekarang harga mulai lanjut untuk turun lagi. Dan setelah lanjut turun sekarang harga sudah running di risk and reward 1/2. Oke, kita bisa lakukan pemindahan stop loss. Jadi dari stop lossnya berada di sini, kita pindah ke area ini teman-teman. Di area 92630 gitu. Jadi kalau harga ini naik menyentuh stop loss, kita nggak rugi apapun gitu teman-teman, karena kita close dalam keadaan profit gitu. Nah, jadi fungsinya seperti itu untuk entry-nya gitu. Nah, di sini kan kita sudah entry di sini, harga masih bolak-balik di sini, belum jelas mau kemana. Yang jelas kalau kita sudah pasang stop loss plus di sini ya udah gitu, kita udah nyantai gitu. Next kita di USD Japan Yen. Di USD Japan Yen kita itu udah TP ya. Posisi cukup bagus teman-teman, kita entry cukup bagus waktu itu kemarin minggu lalu. Kita entry masuk di area order block. Order block ini diambil dari order block yang ada di sini ya teman.
Nah, di sini order block H1, order block ya di sini di order block H1 ini candle bullish terakhir sebelum dia turun itu jadi order block untuk posisi sell. Di sini teman-teman bisa lihat di sini juga ada fair value gap juga, jadi cukup memperkuat kalau kita bisa entry gitu sebenarnya. Terus kita langsung action untuk entry. Dan untuk posisi TP-nya, nah di sini teman-teman pasti pada bingung kenapa setelah TP langsung naik gitu. Teman-teman bisa perhatikan untuk time frame rendahnya, kenapa kita pasang TP di sana. Nah, di sini itu ada order block teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, mungkin di time frame lebih kecil lebih jelas ya. Jadi saya menghindari order block kecil seperti itu teman-teman. Oke, area ini ada area order block ya. Oke, area order block yang di situ. Order block time frame M5 gitu. Nah, jadi kita entry itu dari order block sell, kemudian TP di order block buy gitu teman-teman. Oke, kenapa kita nggak posisinya buy? Karena posisi market structure-nya itu sedang bearish, jadi kita hindari posisi buy kecuali kalau udah ada konfirmasi ya. Dan di sini walaupun ada fair value gap cukup lebar seperti ini, saya kurang yakin sih untuk tembus saat itu, jadi sebaiknya saya untuk menghindari hal seperti itu. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini market structure-nya kan sedang bearish ya, jelas bearishnya teman-teman. Di sini dari lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan di sini harga sedang konsolidasi, gak jelas mau kemana. Pokoknya selama harga masih berada di range ini, ya itu terserah harga mau kemana. Harga biasnya itu masih tetap bearish gitu, kecuali kalau harga sudah break area ini. Nah, itu baru kita bisa asumsikan dia sudah bullish. Oke, itu cukup sekian dari video kita kali ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar, pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.